Selamat hari Minggu, saudara yang terkasih dalam Kristus. Salam sejahtera dari Allah Tritunggal beserta dengan saudari semua. Anda tahu gak ini simbol apa? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu ya? Gak ada yang tahu? Kita kan selalu bilang kalau di gereja kan shalom gini kan? Atau begini kan kalau anak-anak muda kan? Ini sebenarnya simbol yang sangat kuno di dalam sejarah Kristen. Tetapi kita nggak pernah pakai ya, khususnya kita Kristen Protestan. Kenapa? Karena kita miskin simbol. Ya, semuanya begini coba sekarang. Bukan begini ya. Kalau ini artinya yang dempet, Tuhan Yesus itu Tuhan dan manusia jadi satu. Ini Allah Bapa diikat oleh Roh Kudus. Ini simbol Trinity, Allah Tritunggal. Coba semuanya begini dong, tangannya dong, yuk semuanya. Sekarang saling menyapa satu sama lain. Salam sejahtera, shalom. Ayo, berdiri lagi, ayo. Ayo coba keluarin tangannya. Nggak susah kan, begini. Ya, ini artinya salam sejahtera dari Allah Tritunggal buat kamu. Jadi salam sejahtera itu bukan dari kita, tetapi dari Allah melalui kita kepada teman-teman kita. Jadi semoga saudari khususnya di sini kan lebih banyak generasi muda ya. Ketika menyapa satu sama lain di luar gereja kayak di dalam gereja kayak pakainya ini. Kalau begini namaste. Ya. Ini orang Hindu ya. Tapi memang ini udah universal banget dipakai di mana-mana ya. Tapi ini nih, ini Kristiani sekali. Ini sayang kita nggak pernah pakai. Ya jadi semoga kita bisa gunakan ini. Mari kita sama-sama minta pimpinan Tuhan, kita masuk dalam doa sebelum merenungkan firman-Nya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita teduh di hadapan Tuhan, menghampiri Allah yang kudus melalui doa. Dengan segala kerendahan hati kami menghampiri-Mu ya Allah, karena kami beriman, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup, dan Engkau adalah Allah yang terus berbicara sampai pada abad 21 ini. Tetapi Tuhan seringkali kami adalah manusia yang hidup dikelilingi dengan berbagai noise. Sehingga noise yang ada di dalam hidup kami itu sebenarnya memblok hati kami, pendengaran kami untuk sungguh-sungguh menyimak apa yang Kau mau sampaikan. Oleh karena itu mampukan kami. Meskipun ini terbatas, mampukan kami. Curahkan kuasa Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh-Mu. Sehingga kami bukan sekedar mendengar lalu lewat begitu saja. Tetapi kami mendengar untuk menyimak dan sehingga Roh-Mu boleh menjadikan benih firman ini jatuh di tanah kami yang Engkau gemburkan ya Tuhan. Sehingga pada akhirnya boleh berbuah dalam hidup kami. Tuhan tolong kami supaya kami sungguh-sungguh menerima firman-Mu ini. Dengar suruh doa kami. Karena kami panjatkan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Nah saudara yang terkasih ada satu pelayanan. Ada satu pelayanan yang relatif masih muda karena baru dimulai tahun 90 ya. Dimulai oleh seorang Yahudi bernama Dr. Erez Sorev. Nah ia adalah seorang Yahudi yang tentu di dalam perjalanan hidupnya akhirnya dia percaya kepada Yeshua Mesias. Yesus adalah Mesias. Akhirnya dia percaya. Tetapi di masa mudanya dia pernah, ya namanya orang Yahudi ya, banyak yang kagak percaya Yesus adalah Mesias. Orang Yahudi di tanah Israel ataupun diaspora Jews di seluruh dunia ini cuma 1% yang percaya Yesus adalah Mesias. Nah sama halnya dia nggak percaya. Nah tetapi ada momen di mana pada masa mudanya dia itu seperti ada kekosongan. Jadi dia mencari untuk ngisi kekosongan hidupnya. Dia pergi ke Asia Tenggara. Ya, saya nggak tahu apakah dia ke Indonesia atau ke Thailand atau ke Vietnam atau ke Laos. Pokoknya dia bilangnya Asia Tenggara. Tujuannya untuk menemukan spiritualitas mistik. Ya, karena dia pikir spirituality itu bisa ngisi kekosongan batinnya. Ternyata nggak bisa. Akhirnya dia malah ikut-ikutan ya biasalah ya. Ikut pakai obat-obatan terlarang. Nah karena dia tidak menemukan Tuhan untuk ngisi dia, nggak menemukan sesuatu untuk ngisi dia, akhirnya dia pindah ke Amsterdam. Nah di Amsterdam ini lucu sekali ya, di Amsterdam itu kota yang sangat sekuler banget ya.
meskipun Belanda itu sangat reform ya dari sisi iman tradisi reform ya, tapi sangat sekuler. Nah di situ di Amsterdam ada sekelompok kecil orang Kristen yang ketemu sama dia ngobrol-ngobrol, kemudian orang-orang Kristen ini ngajakin dia baca Alkitab Perjanjian Lama. Ya udah dia buka, dia baca. Dia kaget setengah mati. Loh ini kan kitab sucinya orang Yahudi, kok lo orang baca? Nah baru dijelasin sama orang-orang Kristen itu. Iya ini Alkitab orang Kristen juga ini. Nah dari situ dia makin curious. Kemudian dia mencoba buka perjanjian baru ya. Tadinya dia nggak mau. Dia bilang ngapainlah perjanjian baru. Ya. Tetapi dia kemakan sama pikirannya sendiri. Dia mikirnya begini. Kalau saya benar-benar mau objektif, maka saya mesti baca semua sumber yang berlaku. Yang ada di hadapan saya. Termasuk perjanjian baru. Ya banyak orang Yahudi kagak pernah mau baca perjanjian baru. Tapi karena curiosity itu dia baca, dia makin shock. Loh, kok di perjanjian baru budaya Yahudi tuh kental banget gitu loh. Akhirnya perlahan singkat cerita si R.S. Soref ini percaya kepada Yesua sebagai Mesiasnya. Nah sehingga perlahan-lahan dia makin menemukan bahwa memang bangsanya Yahudi, ya khususnya para pengajarnya yang disebut sebagai rabi gitu ya. Dia mengatakan bahwa Jesus is the best kept secret. Ya. Yesus itu adalah rahasia yang paling besar yang disembunyikan oleh kaum Yahudi, khususnya para pemimpin agama. Ya, ada kelompok yang disebut sebagai kelompok rabinik. Ya. Rabi-rabi yang selalu membuat orang Yahudi itu jangan melihat Yesaya 53 dalam kaitan dengan Yesus sebagai Mesias. Ya. Jadi banyak halangan dilakukan oleh para rabi Yahudi. Nah tentu pada saat R.S. percaya Yesua, Mesias, mirip sama saudara sepupu kita Muslim. Keluarganya pengen bunuh dia. Karena it's a no-no Yahudi percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ya. Yesus itu benar-benar buangan buat orang Yahudi. Padahal orang Yahudi bangsa pilihan. Aneh bin ajaib saudara yang terkasih. Nah pada saat orang tuanya tahu R.S. itu dianggap gila. Kemudian ditarik untuk ketemu satu psikiater sama ketemu satu rabi. Nah si R.S. Soref ini ya mau gak mau. Oke saya mau ketemuin dua orang itu. Tetapi dua orang itu cancel pertemuan. Gak berani ketemu. Intinya saudara yang terkasih, R.S. Soref ini akhirnya melakukan pelayanan Kristiani dengan merintis Bible College di Israel dengan bahasa Ibrani. Ya. Dan puji syukur pada Tuhan, makin banyak orang-orang Yahudi yang terpampang di sini yang perlahan-lahan percaya kepada Yeshua Mesyak. Nah, saudara yang terkasih, kelompok rabinik atau rabi-rabi mayoritas itu memang menghalangi orang Yahudi untuk percaya kepada Yesus. Dan ini akarnya ada di dalam Injil, yaitu kelompok Farisi. Nah itulah yang akan menjadi dasar perenungan kita. Karena Tuhan Yesus di dalam Injil seringkali berhadapan dengan kelompok-kelompok seperti ini. Kelompok pemimpin agama, Farisi, ahli Taurat, tua-tua yang memang insecure terhadap Yesus. Silakan saudari buka Markus 12. Kita akan baca bagian ini dengan urutan seperti yang saya sudah tampilkan di slide. Ayat 1, 9, 12 saya yang baca. Ayat 2 sampai 5 pria saja. Ayat 6 sampai 8 wanita saja. Ayat 10 sampai 11 kita semua baca. Kalau sudah dapat, saya undang bangkit berdiri lagi untuk membaca firman Tuhan. Ini adalah sebuah sikap hormat kepada firman Tuhan. Karena saya sendiri percaya sekali ketika kita baca firman, Tuhan berbicara. Ini kata-kata Tuhan. Ya bukan kata-kata manusia belaka. Ini kata-kata Tuhan yang dituliskan di format melalui manusia yang hidup pada zaman itu. Tapi manusia bukan yang terutama. Markus 12 ayat 1 sampai 12 kita baca berdasarkan urutan yang ada. Saudara yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan mengenai perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri lain. Pria. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu
untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tetapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang ini mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Wanita 6-8. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain bersama. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. 12. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, jadi mereka pergi dan membiarkan dia. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Saudara yang terkasih, kalau kita betul-betul perhatikan bacaan tadi, kita tahu persis ini perumpamaan buat siapa. Ya, buat para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu yang memang sudah punya rasa cemburu, insecure terhadap profilnya Yesus. Yang kalau ngajar berotoritas, kalau bikin mujizat luar biasa sekali. Pengikutnya banyak yang pindah kepada Yesus. Jadi jelas banget saudara yang terkasih, ini ditujukan untuk kepada para pemimpin agama pada waktu itu. Nah pertanyaan buat kita adalah, kalau gitu Tuhan Yesus pengen ngajarin apa buat kita di abad 21 dari perumpamaan seperti ini? Apakah perumpamaan ini cuma applicable buat para pemimpin agama? Ya. Dalam hal ini kalau di abad 21 para pemimpin agama ya saya, ya, Ibu Imelda, Pak Johan, Pak Timotius Fu dan lain sebagainya. Apakah itu yang berlakunya? Kalau cuma berlaku buat saya, kalian pulang aja semua, kan gitu, ya. Nah, tapi saudara yang terkasih, saya percaya firman Tuhan itu tidak seperti demikian. Nah, ini yang kita akan renungkan. Jelas banget Tuhan pakai kisah yang gampang sekali dipahami oleh masyarakat pada waktu itu. Yaitu urusan kebun anggur. Plus transaksi ekonomi untuk mengelola kebun anggur tersebut. Nah ini salah satu contoh cerdik Tuhan Yesus. Ya, cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Tuhan Yesus tunjukkan di dalam perumpamaan ini. Karena Tuhan Yesus sedang menghadapi para lawannya, pemimpin agama. Nah Tuhan Yesus enggak ikutan panas ya. Kemudian malah melabrak mereka, enggak. Tuhan Yesus nyantai aja. Dia bikin cerita. Tapi ujungnya nangkep juga tuh pemimpin agama. Itu kena ke gue loh. Ya, ketabok juga mereka. Makanya mereka marah. Tapi waktu diceritain dari awal, bagus nih ceritanya, iya juga ya. Kebun anggur, karena mereka ngerti mengenai urusan kebun anggur. Tapi saudara yang terkasih, ini satu hal yang penting sekali untuk kita perhatikan. Ini cara Tuhan Yesus yang luar biasa sekali yang kita perlu tangkap ya. Cerdik seperti ular, tulus seperti merpati itu seperti apa? Contoh-contohnya banyak dari Tuhan Yesus. Tapi yang kita mesti fokuskan di dalam perumpamaan ini adalah 7 karakter. Ya, ada pemilik tanah kebun anggur, ada penyewa, kemudian ada berapa banyak hamba? Ada yang tahu gak? Ada berapa banyak hamba yang diutus? Berapa? Banyak, bener banget. Berarti bacanya bener ya. Karena gambar yang tadi ini gambarnya salah nih. 3 hamba. Ya, ini gambarnya salah nih, ya. Hambanya tuh banyak yang diutus. 3 itu contoh, ya. Dan kemudian 3 itu bikin perbuatan yang luar biasa sekali, mengerikan, ya, tidak akan biadab menurut saya. Tetapi saya mau menunjukkan bahwa ada 7 karakter ya. Karakter yang implisit adalah para murid. Dan kita ada di dalam karakter para murid juga melalui perumpamaan ini. Ya. Nah kalau perumpamaan sampai ada 7 karakter, ini perumpamaan sebenarnya mau dicari aplikasinya kita pusing. Ya. Kita bisa pakai 7 sudut pandang
untuk mengaplikasikan perumpamaan Markus 12 ini. Ya tentu kita nggak mungkin melakukan itu saudara yang terkasih. Jadi saya mau ajak kita untuk fokus kepada sang pemilik, ya pemilik tanah dan kebun anggur. Kita tahu ketika ada seorang pemilik tanah, dia sewain, ini hal yang biasa banget di abad pertama pada waktu itu. Dan kemudian dia leasing out, dia sewain kebun anggur kepada pengelola dengan sistem bagi hasil. Sekali lagi ini sesuatu yang tidak aneh ya, sangat-sangat lazim sekali. Tetapi pada saat waktu bagi hasil, 3 hamba pertama itu melakukan tindakan yang menganiaya para hamba-hamba yang diutus ya. Jadi penyewa-penyewa itu tuh kelihatannya tuh merasa ini punyanya mereka ya. Jadi ini satu hal yang kita perlu perhatikan. Jadi ada eskalasi. Mulai dipukul, dipermalukan, sampai dibunuh. Dan itu terjadi bukan cuma ketiga hamba yang diutusi pemilik, tetapi kepada banyak hamba. Nah saudara yang terkasih artinya apa? Kenapa pasti tahu jawabannya? Simpelnya si pemilik itu nunjukin bahwa dia akan terus kasih kesempatan demi kesempatan. Si pemilik ini tuh memiliki kesabaran yang long suffering. Ya, itu arti sabar di dalam bahasa asli ya. Long suffering. Sabar itu capek hati gitu loh. Ya. Tetapi dia sabar ibarat karet ditarik kagak putus-putus. Jadi saudara yang terkasih tentu kita patut menganalisa lebih jauh nih ya. Si pemilik ini udah begitu sabar, tapi kenapa si penyewa itu bertingkah kayak begitu? Contohnya gini deh, saya coba bawa ke zaman kita kontemporer Jakarta ya. Beberapa tahun lalu mantan gubernur Ahok kan gusurin rumah-rumah di pinggiran Kali Ciliwung kan. Udah gitu berita yang muncul adalah yang tinggal di situ ngamuk kan. Udah gitu mengklaim ini tanah kami. Tapi secara legal itu tanah Pemda. Udah gitu sampai gubernur Ahok mengatakan ucapan yang sampai diketawain sampai sekarang kalau kita lihat YouTube-nya lagi ya. Emangnya ini tanah nenek lo? Kan gitu kan? Ngikutin gak sih? Udah gak ngikutin kali ya. Karena Ahok sudah tenggelam gak tau kemana gitu ya. Ya, apalagi yang perempuan-perempuan udah sebel banget sama Ahok kali ya. Udah punya istri begitu cantik. Kasih 3 anak, diceraiin lagi, udah keluar penjara, langsung kawin lagi sama si siapa tuh? Puput. Yang umurnya katanya bisa jadi anaknya gitu kan. Cuma kita pinggirin dulu Ahok deh sebentar deh, urusan keluarganya. Kita gak mau ngomongin kayak gitu ya. Tapi intinya adalah, ada sekelompok masyarakat di Jakarta, tanahnya bukan dia punya. Dia tinggalin 15 tahun, kemudian dia bilang ini tanah gue, kalau lo mau gusur, bayar ganti rugi. Makanya si Ahok keluar, emang ini tanah nenek lo, dia tanah Pemda kok. Nah menurut saudari, kenapa ada masyarakat di Jakarta yang kayak begitu? Kenapa? Kenapa ada masyarakat di Jakarta yang kayak begitu? Nah saya yakin ya, gak ada di antara kita yang bisa berempati dengan masyarakat kecil yang sampai seperti itu, sehingga kita bingung nih jawabnya apa. Karena kita semua bukan orang miskin. Kita semua punya rumah, papa mama kita punya rumah, kita bisa beli rumah dan sebagainya. Mereka nggak punya rumah, sehingga begitu ada tanah, bikin rumah di situ, this is mine. Pikirin ya, kenapa ada masyarakat kecil di Jakarta yang mengklaim sampai sebegitunya, padahal itu bukan tanah mereka. Ya, udah gitu yang bikin parkiran gitu di kolong jembatan gitu kan banyak preman-preman kan, ini tanah parkiran gue. Bantem akhirnya dan sebagainya. Banyak mafia di Jakarta. Gitu ya. Nah saudara yang terkasih, pikirin jawabannya. Tetapi saya ada satu contoh yang saya pernah dengar sendiri dari jemaat saya waktu di Singapura. Ada seorang pemimpin Kristen, seorang penginjil, dipinjemin ruko di Batam. Sama seorang pengusaha. Tapi kemudian terjadi sengketa. Karena si penginjil yang bikin gereja di ruko itu, bikin siasat sedemikian rupa sehingga akhirnya dia klaim ini tanah gue. Padahal itu bukan tanahnya dia, bukan rukonya dia. Kenapa kok bisa ada penginjil kayak begitu? Kenapa kira-kira? Saya yakin gak ada yang berani jawab lah di sinilah. Takut menyinggung penginjilnya di gereja ya. Tapi saya yakin GKI Puri mah penginjilnya gak seperti itu ya. Intinya apa? Kalau jadi pengusaha hati-hati sama penginjil sama pendeta. Ya. Penginjil pendeta juga kadang-kadang juga
mengsong, saudara yang terkasih, ya. Nah, saudara yang terkasih, saya yakin Anda punya jawaban sendiri, tetapi saya mau menunjukkan kita jawaban dari Alkitab. Kenapa para penyewa itu melakukan tindakan-tindakan yang seperti itu kepada hamba-hamba yang diutus oleh pemilik? Karena menurut 2 Timotius 3, inilah manusia. Mereka mencintai diri sendiri, mereka mencintai harta. Dalam hal ini kebun anggur, mereka menyombongkan diri, atau kita bisa katakan pakai bahasa Jakarta, mereka nggak tahu diri. Mereka nggak tahu berterima kasih. Mereka hanya nurutin hawa nafsu diri sendiri. Mereka pengen bersuka cita atas hasil panen sendiri. Mereka lupa ini tanahnya siapa. 2 Timotius 3 bilang, semua kata yang dipakai phileo, love. Masalah manusia di akhir zaman adalah mencintai diri sendiri. Ini masalah yang besar sekali. Nah, ini saya nggak bisa explore dengan detail. Tapi setiap kita pasti punya kesalahan dalam aspek mencintai diri sendiri. Jadi saudara yang terkasih, kenapa para penyewa kebun anggur bertindak jahat kepada para hamba si pemilik? Karena mereka mencintai diri sendiri. Nah, ketika jawaban ini disematkan kepada pemimpin agama Yahudi, artinya mereka sebagai pemimpin menganggap diri pengajaran yang paling benar dan gak mau ada orang lain menggeser posisi kehormatan mereka sebagai tokoh agama di zamannya. Nah, atas orang-orang yang seperti ini, Tuhan Yesus gak langsung menghardik. Tuhan Yesus masih kasih perumpamaan yang memperlihatkan kesabaran yang sangat panjang. Long suffering. Tapi ingat, Markus 12 ini juga nunjukin kesabaran sang pemilik kebun anggur ada batasnya. Kesabaran sang pemilik anggur bukanlah kesabaran yang bisa dipermainkan. Dan saya akan tunjukkan beberapa perkataan Tuhan di bagian-bagian lain yang mempertegas hal ini, saudara yang terkasih. Nahum 1 ayat 3, Roma 11, 22 dan 2 Petrus 3 ayat 9. Saya bacain satu saja. Anda bisa foto dan cek sendiri bagian yang lain. Nahum 1 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi Ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jangan mempermainkan kesabaran daripada Allah, saudara yang terkasih. Jadi kesabaran pemilik kebun anggur ini yang udah ngutus banyak hamba, sekali lagi bukan tanpa batas. Nampaknya para penyewa ini gak peduli. Dia kayak pengen ngetes. Coba aja lihat, kirim lagi. Gua habisin tuh hamba. Ngetes terus. Ya. Berarti dia gak peduli sama kesabaran si pemilik kebun anggur itu. Tetapi ada dimensi lain yang kita bisa gali satu lapis lagi. Kenapa para penyewa itu bertingkah kayak begitu dengan biadab. Ya, memukul, membunuh, membuang bahkan nanti anak si pemilik. Kenapa? Karena mereka tidak mau pemilik kebun anggur bersuka cita atas hasil panen anggur. Sebab mereka mereka menganggap hasil panen itu adalah jeripaya mereka. Mereka lupa tanahnya punya siapa. Menara penjagaan siapa yang keluarin duit buat bikin menara penjagaan. Pagar di vineyard itu, kebun anggur siapa yang bikinin, siapa yang keluar dana. Mereka lupa semua itu. Mereka gak mau pemilik anggur bersuka cita. Nah, saudara yang terkasih, saya nggak tahu ya buat kalian di rumah itu ada yang pernah coba-coba nanam nggak? Kan di pandemi itu kan banyak yang suka nanam-nanam gitu kan, di Instagram, di Facebook tuh banyak banget gitu kan. Berhasil nggak nanam? Nggak berhasil ya, sama dong sama saya. Makanya saya lebih cepat ke supermarket aja lah ya, nggak usah nanam-nanam ya. Tetapi kalau saya perhatikan orang nanam gitu ya, baik itu sayur hidroponik ataupun dari benih gitu ya. Begitu tumbuh tunas, tumbuh tambah tinggi, kemudian ada bunga dan berbuah. Itu senengnya luar biasa. Ya. Kalau kalian gak pernah cobain, kalian gak bisa nangkap apa yang saya ngomong. Meskipun saya gagal terus ya, tapi saya pernah ya dari benih numbuh. Cuma sejengkal gitu kan, sekelingking. Tapi udah gitu berhenti dia numbuhnya. Saya nggak tahu tanahnya yang salah, pupuknya salah, airnya salah atau apa, saya nggak ngerti. Saya berusaha lagi ya, kalau mau nggak percaya tanya aja istri saya tuh. Nanam toge ya, pakai baskom dan sebagainya, berhasil. Cuma nggak berani dimakan.
Istri saya nggak berani makan, saya juga nggak berani makan, mendingan kita beli di supermarket. Tapi sukacita itu nggak bisa diungkapkan sama kata-kata. Apalagi kalau kita punya vineyard, kebun anggur, saudara yang terkasih. Ya, kalau Anda punya teman yang punya kebun mangga gitu ya. Kemudian mangganya udah berbuah, kemudian dicolongin sama tetangga, itu keselnya minta ampun. Jadi saudara yang terkasih, ada sukacita yang seharusnya menjadi miliknya si pemilik. Menjadi sukacita dari si pemilik, tetapi para penyewa nggak mau sukacita itu dialami oleh si pemilik. Mereka lupa siapa yang punya tanah, saudara yang terkasih. Nah, di sini kita bisa ambil satu cerminan, ya, sebuah attitude. Attitude yang mencerminkan kita ini sadar atau enggak, kita ini hamba, bahwa yang kita punya ini dipinjemin loh, dititipin loh, ya. Kita punya kesadaran itu atau enggak, salah satu attitude-nya adalah kita punya sukacita enggak atas apa yang membuat Tuhan kita bersukacita. Kalau kita tidak bersukacita, ya, hidup kita tuh downgraded terus gitu ya, pokoknya ngeliat ke dalam terus, ya, introverted terus gitu ya. Kemudian sedih mulu, depres melulu. Kesian banget orang Kristen yang kayak gitu. Ya. Bersukacita atas apa yang disukakan oleh si pemilik. Nah, saudara yang terkasih, para pemimpin agama tidak seperti itu. Ya. Dan ini diilustrasikan lewat para penyewa kebun anggur itu. Nah, mereka kalau misalnya kita lihat Markus 11 ayat 28 ya. Ini bukti bahwa mereka para pemimpin agama tidak bersukacita ketika Yesus menyembuhkan orang. Ketika Yesus melakukan mujizat, ketika Yesus membagikan roti, ketika Yesus melakukan pengajaran dengan penuh otoritas dan sebagainya. Mereka tidak bersukacita dengan hasilnya. Buktinya Markus 11 ayat 28, mereka bertanya begini sama Yesus. Dengan kuasa apa kamu melakukan hal-hal itu? Siapa yang berikan kamu kuasa itu untuk melakukan hal-hal yang kamu lakukan? Nanyanya kayak gitu para pemimpin agama. Kelihatan banget, orang bego juga tahu, lu tuh insecure sama Yesus. Saya terkasih. Lu tuh gak mau hasil mujizat itu diklaim bahwa itu dari Allah. Karena Yesus yang ngerjain. Tetapi kalau dari orang lain, mungkin diklaim dari Allah. Ya, makanya ada satu bagian di dalam Injil juga, para ahli Taurat itu tanya, yang dikerjain Yohanes itu dari Allah atau dari setan? Ya, kemudian Yesus gak jawab langsung loh. Ya, ini cerdik seperti ular, tulus seperti merpati, bermain lagi di sini. Jadi silakan itu bisa lihat sendiri. Tetapi yang saya mau ajak kita untuk sorot lebih jauh, dan ini lebih mengejutkan lagi ya. Udah kirim begitu banyak hamba, lah kok masih ngutus anak yang satu itu? Ngapain? Bego amat sih ini pemilik kebun anggur. Rasionya di mana sih? Kenapa masih utus anaknya yang hanya satu, padahal sudah tahu ada resiko bakal dilukai, dicelakakan, bahkan dibunuh. Kenapa saudara yang terkasih? Kenapa kira-kira? Kalau kamu jadi pemilik kebun mangga gitu ya, udah kirim staff gitu ya ke tetangga-tetangga, jangan dicolongin dong. Apa yang kita bisa bantu kamu dan sebagainya. Udah gitu terpaksa akhirnya karena dikerjain semua, kirim anakmu. Udah gitu anakmu dianiaya, ya, dibunuh, ditusuk pakai pisau. Sedih banget kan? Nah, kenapa ini si pemilik masih ngutus anaknya? Mau ngapain sih? Kenapa saudara kasih? Kenapa masih ngutus anaknya? Renungin ya baik-baik ya. Karena saya khawatir mungkin setiap kita punya perenungan yang Roh Kudus arahkan ke sesuatu yang berbeda. Tetapi kalau kita baca dari teks Alkitab, si pemilik masih berharap anaknya nih disegani. Dengan kata lain, si pemilik itu secara implisit masih mau nunjukin respek kepada para penyewa kebun anggurnya. Cara nunjukin respek adalah kasih kesempatan yang terakhir. Dan ini betul-betul yang terakhir. Karena ia sudah tidak punya anak yang lain untuk diutus. Ini beneran yang terakhir. Nah tentu buat kita zaman kita sekarang sikap kayak begini dari si pemilik kebun anggur. Ini sikap kebodohan yang luar biasa. Ya nggak cengli kalau kita ngomongnya. Tapi inilah bukti kasih yang luar biasa saudara terkasih. Kasih kesabaran dan juga kesempatan dari Allah Bapa sebagai pemilik kebun
bagi para pemimpin agama pada waktu itu. Dan beneran anak itu ditangkap, dibunuh, plus ada satu lagi kata kerja yang dipakai. Dibuang keluar dari kebun anggur. Kalau sebelumnya hamba-hamba itu dipukul, kepalanya dilukai, kemudian dibunuh. Nah begitu diutus anaknya bukan cuma dibunuh, jenazahnya dilempar keluar dari kebun anggur. Padahal ahli waris yang paling tepat untuk terusin kebun anggur adalah itu anak. Tapi jenazahnya dibuang dari kebun anggur. Biadab. Nggak tahu diri saudara yang terkasih. Mereka tidak menghargai kesempatan demi kesempatan yang diberikan. Nah saudara yang terkasih, ini sesuatu yang sangat mungkin kita lakukan itu juga loh kepada Tuhan kita loh. Kita ini adalah generasi yang privilege generation. Anda bayangin gak sih hidup di abad waktu flu Spanyol terjadi, kagak ada listrik, kagak ada yang lain-lain. Semuanya pakai lilin. Kita semua sekarang listrik nih, ini berapa duit nih bayar listrik pakai begini, coba bayangin. Kita nih privilege generation. Tetapi sikap kita, apakah kita juga terus menerus kesempatan udah dikasih, kesempatan dikasih, tapi kita cuekin Tuhan. Karena hidup kita di gereja sama hidup kita di luar beda. Kita nyanyi-nyanyi dengan luar biasa sebab dia hidup. Tapi hidup kita tidak seperti Yesus hidup di dalam kita ketika di luar. Ini mengerikan sekali. Nah saya ngomong keras begini karena saya datang bukan dari keluarga Kristen ya. Jadi saya susah jadi Kristen. Karena saya ketemu orang Kristen yang brengsek. Nah saudara yang terkasih, kita mesti hati-hati sekali untuk hal ini. Nah saya susah sekali cari kisah nyata yang sebanding dengan apa yang kita baca di Markus. Hanya satu dan ini cuma sekelumit doang mengilustrasikan. Ya, tidak bisa mengilustrasikan semua. Seorang bernama Desmond Doss kasih kita gambaran mengenai perumpamaan ini. Dia masuk ke militer untuk membalut luka dan menyembuhkan. Tentu dia mesti ikutin BMT ya, Basic Military Training. Nah tapi dia berkeras hati, dia gak mau angkat senjata. Karena dia adalah orang Kristen dari kaum pasifis. Dia gak mau perang. Nah tentu seluruh teman seangkatan, ya satu platoon mencela dia, menganiaya Doss di pelatihan. Bahkan dia dibawa ke pengadilan militer Amerika. Karena melanggar aturan militer. Kenapa? Kalau nggak bawa senjata, bagaimana dia defense temennya? Ya, nggak bawa senjata kemungkinan kalah, resiko dan sebagainya. Buat militer Amerika pada waktu itu ini aneh dan bodoh. Tapi singkat cerita akhirnya dia menang di pengadilan karena dia mampu jelaskan motivasinya. Dan akhirnya dia diizinkan ke medan perang. Nah masuklah dia ke medan perang di Okinawa, Jepang. Amerika dikalahkan Jepang dan banyak tentara yang setengah mati ditinggalin sama kelompok medis. Nah dia sebagai kepala dari medis, dia dilematis sekali. Dia turun, tinggalin atau dia tolongin siapapun yang mungkin masih hidup. Akhirnya dia berhenti, dia stay di situ semalaman. Dari malam sampai pagi dia selamatkan wounded soldier. Lebih dari 70 orang. Yang ditolongin adalah teman-teman yang mencela dia. Yang injek-injek dia pakai sepatu militer. Yang menganiaya dia. Dia tolongin supaya mereka gak mati. Ada yang kupingnya keserempet peluru. Tangannya buntung, kakinya sobek, matanya hampir buta, macam-macam. Nah saya mau tunjukin satu video yang semoga ini bisa lebih mengilustrasikan buat kita semua.
Setelah peristiwa itu, Dos jadi pahlawan. Tidak dibuang oleh Amerika. Bahkan dikasih award. Dan ini true story, saudara yang terkasih. Tapi si anak, di dalam perumpamaan, dibuang oleh para penyewa itu. Itulah alasan kemudian Tuhan Yesus mengutip Mazmur 118, saudara yang terkasih. Kutipan yang menunjukkan, bisa tolongin, ini nggak berlanjut. Ya, kutipan di Mazmur 118 yang nunjukin ada nubuatan mesianik. Ya, batu yang dibuang malah jadi batu penjuru untuk pembangunan karya yang tidak bisa dihancurkan oleh manusia. Dan kita tahu baca 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 10, batu penjuru itu adalah Tuhan Yesus. Nah, saudara yang terkasih, kita perlu bercermin dari sikap pemilik kebun anggur yang adalah Allah sendiri. Perhatikan, sang pemilik kesabarannya ada batasnya. Nah, ketika sang pemilik membinasakan para penyewa itu, kebun anggurnya diberikan kepada pihak lain, saudara yang terkasih. Dan kitalah pihak lain itu. Kita nih yang non-Yahudi. Kecuali di sini ada yang Yahudi. Ada yang Yahudi gak? Gak ada kan? Tapi mungkin sifatnya kayak orang Yahudi mungkin ada kali ya. Salah satu sifat orang Yahudi itu, kalau menurut adik saya yang real estate agent di Los Angeles, orang Yahudi itu kalau kaya ya, kaya yang punya dunia gitu loh. Ya. Pokoknya apa-apa mau didahului dan sebagainya. Sorry, ini tambahan yang nggak perlu sebenarnya ya, maaf ya. Jadi tambah panjang aja ya. Tapi intinya saudara yang terkasih, kitalah pihak lain itu. Orang non-Yahudi yang percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Oleh karena itu ada beberapa hal yang kita perlu terapkan dalam kehidupan kita. Secara umum, jangan punya sikap seperti para pemimpin agama Yahudi atau para penyewa kebun itu. Ya, ini secara generik sekali. Lebih spesifik, perhatiin kita orang Kristen yang tahu diri atau nggak tahu diri. Ya, jangan punya sikap nggak tahu diri, nggak tahu berterima kasih, mempermainkan kesabaran Allah, menunda-nunda pertobatan, merasa yang punya segalanya. Nah, kita bersyukur dari ilustrasi yang di depan saya berikan, One for Israel. Sekarang ada segelintir orang Yahudi menyadari sikap Yahudi yang salah. Dan berjuang untuk menginjili khususnya masyarakat Yahudi di Israel. Nah, bagi kita saudara yang terkasih, tentu ada hal lain yang kita bisa renungkan. Jadilah umat yang tidak memandang murah pengorbanan anak tunggal Allah. Sebab pengorbanan Kristus sebagai anak Allah yang kekasih adalah jalan terakhir setelah bertubi-tubi kesempatan diberikan. Ya, semua hamba-hamba di dalam perumpamaan ini menunjuk kepada para nabi di Perjanjian Lama yang diutus begitu banyak tetapi dicuekin. Intinya saudara yang terkasih, kita sebagai manusia baik yang sudah percaya, mengaku percaya, Kristen KTP atau Kristen beneran manusia di zaman sekarang yang masih mengharapkan cara lain mengalami kebahagiaan hidup, dia nggak akan pernah dapat cara itu. Di Injil juga ada satu ilustrasi kan, ada orang mati ya, orang kaya ya mati, kemudian masuk ke dunia orang mati, kemudian minta tolong supaya salah satu ada yang datang dari dunia orang mati, ketemuin keluarganya, kasih tahu bener loh ada surga sama neraka dan sebagainya. Tapi jawaban di dalam perumpamaan itu adalah nggak bisa pakai cara itu, karena Tuhan udah kasih cara yang paling terakhir. Sebab cara terakhir ini saudara yang terkasih sudah genap dalam sejarah. Yesus Tuhan dan manusia sudah dikorbankan di atas kayu salib. Bedanya adalah
Yesus bukan anak tunggal yang terus kalah, mati, dibuang, udah gitu gak bisa ngapa-ngapain. Enggak. Dia bangkit. Tetapi lebih lagi, Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Bukan direnggut nyawanya. Bukan diambil oleh manusia. Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Dan inilah kuasa sang anak untuk memberi hidup sebagai manusia, untuk menebus manusia. Gak ada satupun sosok yang mengalahkan kematian dengan kematian. Tetapi bisa keluar dari kematian. Gak ada, saudara terkasih. Selain Yesus gak ada. Nah kalau kita pikirkan ya secara singkat ya. Yesus itu anak Yusuf tukang kayu. Anda pernah gak make a connection? Kenapa Yesus itu anak tukang kayu? Terus nanti matinya di atas kayu. Berarti somehow Tuhan Yesus seolah-olah udah berteman sama kayu yang bakal jadi instrumen penghukuman dia. Ini semuanya plan oleh Allah. Jadi saudara terkasih, kalau kita masih terus mengeraskan hati, bahkan mempermainkan kesabaran Allah, gak ada cara lain loh. Gak ada cara lain untuk membuat kita bahagia, fully fulfilled dalam hidup kita. Selain, ya udah, terima, ya, percaya Yesus Mesias. Gak ada yang lain. Karena ini jalan terakhir. Dan ini juga dijanjikan dalam Yohanes 10 ayat 10b. Aku datang supaya kamu punya hidup dan mempunyai hidup itu dalam segala kelimpahan. Nah saya tahu kalimat Alkitab ini tuh susah dibayangin ya. Maksudnya hidup dalam segala kelimpahan tuh kayak apa sih? Nah disitulah kita mesti masuk ke dalam story hidup kita. Story hidup kita bersama Yesus. Kita baru bisa mendeskripsikan, mengilustrasikan apa arti hidup kelimpahan. Saya bersyukur saya sudah mengalami itu. Meskipun saya datang bukan dari keluarga Kristen. Saya datang dari broken family. Saya juga punya papa secara fisik tetapi tidak ada papa secara mental, secara batin. Tapi saya mengalami apa hidup berkelimpahan di dalam Yesus. Karena gak ada cara lain. Ini jalan yang benar-benar terakhir. Jadi jangan cari jalan yang lain. Mari kita tundukkan kepala, kita datang ke hadapan Tuhan merespons atas apa yang Tuhan sampaikan melalui perumpamaan Markus. Saya undang saudari berdoa secara pribadi. Coba periksa kehidupan saudari secara pribadi. Apakah Anda adalah orang Kristen yang ya dari keluarga Kristen dan mungkin selama ini menganggap remeh kekristenan, ya ikut ke gereja ya karena ya ikut aja, tetapi nggak pernah benar-benar mikirin mengenai iman. Datang ke hadapan Tuhan, apakah Anda sebagai orang Kristen yang nggak tahu diri? Orang Kristen yang terbentuk hanya lewat satu track kekristenan yang nyaman, kekristenan yang enak, kekristenan yang luar biasa dan sebagainya. Periksa di hadapan Tuhan. Apakah kita orang Kristen yang tidak tahu diri, tidak tahu berterima kasih? Dan bagaimana sikap kita terhadap kesabaran Tuhan? Apakah ada dosa yang terus menerus bolak-balik, dosa itu lagi? Apakah kita adalah orang Kristen yang sudah tidak peka apa arti jujur di hadapan Tuhan? Oleh karena itu saya undang saudari berdoa secara pribadi, jujur, transparan di hadapan Tuhan. Saya beri waktu, karena hal ini memang tidak bisa diburu-buru. Tetapi tentu waktu dalam kebaktian sangat terbatas, Anda perlu lanjutkan di dalam waktu pribadi bersama Tuhan ketika nanti pulang. Tapi mari kita gunakan waktu sejenak di sini untuk menaikkan doa pribadi, merespons firman-Nya. Mari kita masuk di dalam doa. Tundukkan kepala Anda. Bayangkan Tuhan Yesus
ada di depan kamu. Tangannya sedang pegang pundak kamu. Mari kita jujur di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah sahabat, Engkau adalah gembala, Engkau adalah Raja atas hidup kami. Tuhan, Engkau tahu persis segala seluk-beluk lika-liku pergumulan batin, mental, rohani, spiritual kami. Kami mau jujur di hadapan-Mu. Mungkin kami adalah orang-orang Kristen yang sudah terlalu comfort, terlalu hidup di dalam convenient. Dan kami terus mencari kemudahan-kemudahan dalam hidup sehingga kami lupa apa arti membayar harga sebagai orang-orang Kristen di tengah dunia ini. Tuhan ampuni kami. Tuhan, Kau tahu persis bagaimana kami berelasi dengan keluarga kami, papa mama kami, istri kami, suami kami, ipar kami, saudara kandung kami, sepupu kami, dan sebagainya. Engkau tahu persis seperti apa hati kami ketika berelasi dengan mereka. Tuhan, beri kami hati yang lapang. Karena pengampunan-Mu kami mau sodorkan, salurkan kepada relasi-relasi sosial dalam hidup kami. Jujur Tuhan, kami punya kesulitan ketika bicara relasi sosial. Karena kami sendiri mungkin juga antisosial. Kami sendiri mungkin seorang yang selalu pakai alasan, kami ini orang introvert, kami ini orang yang diam, gak bisa bergaul dan sebagainya. Sehingga kekristenan kami tidak bisa tampak ketika kami berelasi. Tuhan ampuni kami. Ajarkan kami terus bahwa Engkau adalah Tuhan yang berelasi dengan kami. Dan kami rindu kiranya Engkau yang boleh melakukan karya ajaib sehingga diri kami bisa menampung kasih-Mu itu. Bukan cuma mengerti, bukan cuma nangkep secara doktrin, tetapi betul-betul mengalaminya. Sehingga kami bisa menjadi orang Kristen yang secara sosial berelasi dengan sehat, dengan keluarga kami, dengan teman-teman di kantor, dengan sosial di dalam sosial media kami. Tuhan tolong kami. Kalau kami adalah orang yang gampang sekali meremehkan kesabaran-Mu, Tuhan kuduskan kami. Sadarkan kami bahwa kesabaran-Mu itu ada batasnya. Tolong kami untuk tidak menyia-nyiakan atau memurahkan pengorbanan-Mu. Tuhan ampuni kami. Kuduskan kami dari waktu ke waktu. Sampai kami Engkau anggap layak, Engkau pandang setia untuk bisa menerima janji-Mu. Janji akan langit baru, bumi baru, dan tubuh yang baru. Kami sungguh merindukan Engkau segera datang ya Tuhan. Karena kami tahu kami sangat lemah. Kami gampang sekali dibawa arus oleh budaya zaman ini. Oh Tuhan, kami mohon pertolongan-Mu. Datanglah segera. Karena kami merindukan-Mu, ketemu muka dengan muka. Kami ingin memandang wajah-Mu seperti yang kami nyanyikan sebagai sebuah ungkapan ilustratif ya Tuhan. Tapi kami sungguh-sungguh mau memandang wajah-Mu. Oleh karena itu Tuhan, pulihkan kami dari cacat celak kami. Karena kami tidak mungkin berjumpa dengan Engkau dengan segala macam dosa yang kami pertahankan. Tuhan kuduskan kami, sucikan kami dengan darah-Mu, darah anak tunggal-Mu, darah yang tercurah bagi penebusan dosa manusia. Terpujilah Engkau ya Allah, karena Engkaulah satu-satunya Allah yang tahu timing yang terbaik menyatakan jalan yang terakhir bagi kami manusia untuk mencapai kebahagiaan. Oleh karena itu,
tolong kami untuk sungguh embrace jalan terakhir ini. Sehingga kami boleh dilayakkan. Terima kasih. Karena Engkau adalah Allah yang tidak ingkar janji. Ketika Engkau mengatakan Engkau akan dengar doa yang disampaikan dengan hati yang hancur. Tuhan, dengar seru doa kami. Ajarkan kami hidup seturut dengan anugerah pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan berkati.